Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan belajar menggunakan button atau tombol ya pada Bootstrap. Nah, di sini tombol atau button merupakan salah satu komponen yang paling banyak kita jumpai pada sebuah website ya, apalagi dalam aplikasi atau sistem informasi. Nah, jadi misalnya tombol tambah, tombol edit, tombol hapus sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian untuk membuat button pada Bootstrap 5, caranya kita bisa menggunakan kelas BTN ya. Nah, jadi kelas BTN itu menunjukkan bahwa kita akan menggunakan kelas button ya. Kemudian diikuti dengan kelas jenis button atau tombolnya. Nah, kemudian jenisnya itu ada banyak. Ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita pernah gunakan ya. BTN primary itu untuk warna biru, secondary untuk abu-abu, sukses sampai dengan seterusnya. Nah, di sini ada button link ya, ini dalam bentuk link dengan Bootstrap seperti itu. Oke, kita langsung coba aja. Misalnya di sini kita masuk ke dalam kelas container, kemudian kita kasih keterangan ya. Ini adalah button pada Bootstrap seperti itu. Kemudian di sini kita isikan button ya. Nah, jadi penggunaannya itu sama seperti biasa, hanya button aja. Kemudian di sini misalnya kita isi primary ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian silakan teman-teman buka browsernya, masuk ke localhost kemudian Bootstrap 5. Nanti silakan teman-teman klik lat 13 ini button.html ya. Kita sudah sampai ke lat yang 13. Kemudian ketika kita klik, maka di sini ada sebuah button ya, button primary. Nah, namun di sini kita belum menggunakan kelas dari Bootstrap 5 ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita tambahkan kelasnya adalah BTN ya. Nah, kalau kita sudah tambahkan BTN berarti di sini kita akan menggunakan kelas button pada Bootstrap ya. BTN, kemudian warnanya warna apa? Misalnya BTN primary. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka button kita sudah berubah jadi cantik seperti ini ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Silakan ini di copy paste, kita akan panggil dengan warna yang lainnya ya. Misalnya yang kedua adalah secondary, kemudian nah, jadi ini pilihannya, terserah dari teman-teman mau pilih button yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini sukses ya. Kemudian danger, lalu warning, kemudian info, lalu like ya. Kemudian ini untuk dark, yang agak gelap, kemudian yang terakhir adalah link ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka akan muncul jenis buttonnya ya. Yang pertama primary, secondary, sukses, danger, warning, info, like, dark, dan link. Nah, di sini ada dalam bentuk link ya, tombol atau button tapi dalam bentuk link seperti ini. Oke, nah jadi caranya sangat mudah sekali ya menggunakan button. Oke, kita coba cari kasus yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan button dengan link atau submit. Nah, misalnya kita menggunakan link ya, ahref. Nah, tapi kita mau link itu modelnya seperti tombol atau button. Nah, gimana caranya? Caranya adalah cukup mudah. Misalnya di sini kita buatkan ahref. Kemudian misalnya ahref ini ketika diklik link ini dia akan mengarahkan ke YouTube. Misalnya https kemudian youtube.com, lalu di sini kita isikan YouTube. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, di sini kita coba tambahkan HR dulu ya biar dia agak ke bawah, kemudian ada batas. Oke, ini YouTube ya. Nah, ini kan link nih. Ketika saya klik maka dia akan mengarahkan ke YouTube. Nah, sekarang saya mau rubah link ini menjadi button. Caranya gimana? Caranya tinggal kita tambahkan kelas di sini ya. Kelas, kemudian kelasnya adalah BTN.
Nah, oleh karena YouTube ini warnanya merah berarti BTN primary seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia akan berubah. Oh sorry, bukan primary ya, danger. Danger, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, maka dia sudah berubah menjadi merah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ketika saya klik tombol ini? Nah, ini kan dia mengarahkan langsung di halaman itu juga. Nah, saya mau dia pindah ke tab yang lain. Nah, kita bisa manfaatkan target, kemudian kita pilih blank. Nah, jadi ketika kita klik link itu, dia akan buka tab baru ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh lagi. Perhatikan ketika saya klik link ini atau tombol ini, maka dia akan membuka tab baru, lalu dia buka youtube.com seperti itu ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana caranya kita mau YouTube ini ada ikonnya atau ada gambar YouTube-nya. Nah, caranya silakan teman-teman kembali ke getbootstrap.com ya. Di sini saya sudah buka dokumentasi untuk button, nanti silakan teman-teman baca-baca ya, banyak yang bisa kita lakukan di sini dengan button. Nah, namun di sini kita mau cari icon dulu ya. Nah, kita mau cari icon. Kemudian di sini silakan teman-teman klik learn more about Bootstrap icon ini. Kemudian di sini kita cari ada enggak YouTube ya. Kita cari YouTube. Oh, ada ya. Nah, ini teman-teman klik. Kemudian teman-teman copy HTML untuk SVG-nya. Silakan diklik ya. Nanti di sini klik, maka kita akan langsung copy SVG-nya. Kemudian kita pastekan di sini, di samping tulisan YouTube ini kita pastekan di situ. Kemudian tambahkan spasi. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di sini di halaman kita. Nah, maka sudah muncul ya. Kalau misalnya kurang besar ininya, ikonnya bisa ditambah besar di width dan height-nya. Misalnya kita gantung jadi 20. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi keren sekali nih. Kita bisa buat button menjadi lebih cantik seperti itu ya. Dengan adanya Bootstrap 5, kita sangat terbantukan ya. Kita bisa buat button YouTube ini hanya dengan Bootstrap 5 ya. Kemudian selanjutnya ini kan link. Kita coba untuk submit ya. Nah, di sini kan ada input. Untuk submit itu kan gunanya menggunakan input. Kemudian tipenya submit, lalu value-nya misalnya namanya adalah proses. Nah, sekarang di sini kita save, kemudian saya refresh di sini. Nah, maka tombolnya seperti ini ya. Sekarang kita mau implementasikan Bootstrap 5 di dalamnya. Caranya menggunakan kelas sama seperti yang di atas, tinggal tambahkan BTN, kemudian BTN sukses misalnya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, berubah ya. Jadi lebih cantik. Yang tadinya abu-abu kelihatan tidak bersemangat, jadinya lebih fresh ya, menggunakan button hijau atau merah seperti ini. Oke, ini untuk penggunaan link dan submit. Nah, ada model lainnya. Jadi tidak hanya model ini untuk button, kita coba model lain. Modelnya itu adalah button outline ya. Nah, jadi kita buat ya seperti ada garis outline-nya. Caranya gimana? Caranya ini tinggal kita copy paste ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini. Nah, lalu apa yang kita tambahkan? Kita tinggal tambah yang ini ya. Jadi BTN ini kita blok seperti itu. Kemudian kita tambahkan outline. Kemudian min seperti ini. Nah, hanya kita tambahkan outline-nya aja. Jadi BTN outline primary, BTN outline secondary sampai dengan seterusnya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, ini kita coba biar kita enter HR. Kemudian di refresh. Nah, maka di sini kita sudah punya button model yang lain ya, menggunakan BTN outline primary sampai dengan seterusnya. Nah, jadi ketika saya arahkan kursor ke buttonnya ini, maka dia akan berubah menjadi biru, ini berubah abu-abu, hijau, merah sampai dengan seterusnya ya. Jadi ada seperti semacam animasi lah, animasi hover gitu ya.
pilihan yang bagus untuk teman-teman gunakan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan ukuran ya. Ini kan tadi sudah ada pilihan lain, button bootstrap. Nah, sekarang ukuran ya. Bagaimana kita menggunakan button yang besar, kecil, sampai dengan seterusnya. Nah, contohnya kita tinggal buatkan button, kemudian kita buatkan kelas. Kelasnya itu BTN sukses contohnya. Lalu di sini kita tambahkan BTN LG. Nah, ini untuk button yang besar ya. Nah, jadi ini tombol besar ya. Kemudian ini kita bisa copy paste. Kita ganti misalnya di sini warning. Ini LG ini kita ganti menjadi MD ya. Kemudian yang terakhir adalah SM ya, super small. Kemudian kita coba save, lalu saya refresh di sini. Nah, jadi di sini kelihatannya ini kita ganti warnanya menjadi danger. Oke, kalau sudah silakan di save. Nah, jadi silakan teman-teman pilih, mau pilih tombol yang mana, yang besar, yang sedang, atau yang kecil ya. Nah, jadi ini ada pilihan ukuran. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya button ini kita mau dia posisinya bukan di kiri tapi ada di kanan. Nah, caranya bisa kita lakukan hal ini. Misalnya kita buat seperti ini, div, kemudian kelasnya kita tambahkan degreed ya, kemudian buttonnya ya, di bawah, di dalamnya kita buatkan button. Misalnya ini kita copy lah ya, ini kita copy, saya pakai yang kecil aja. Kemudian ada dua ya, misalnya buttonnya ada dua, yang satunya warna hijau, yang satunya warna biru ya, primary. Ini misalnya tambah, terus yang di sini misalnya edit, contoh ya. Kemudian kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, ini sudah kita bentuk modelnya seperti ini jadi satu. Sekarang kita tambahkan kelasnya biar dia agak kecil ya. Ini kita buatkan gap 2, ini biar jarak samping kiri kanannya itu ada space. Kemudian kita tambahkan gini DMD flex ya. Kalau sudah silakan di save. Nah, ini kan dia ke bawah biar dia agak ke samping. Nah, seperti ini ya. Nah, dia sudah ke samping. Ini adalah sintaksnya yang ini, DMD flex ini ya. Biar dia ke samping, kemudian biar dia ke kanan ya. Caranya adalah kita tuliskan justify, kemudian content end. Ya, kalau sudah coba kita save, refresh. Nah, posisinya sudah ke kanan ya. Dua-duanya sudah ke kanan. Kalau gapnya ini kebesaran, kita ganti menjadi 1, coba ya. Saya refresh. Nah, dia sudah agak mendekat. Kalau misalnya gapnya masih jauh, diganti aja menjadi 0. Nah, lebih dekat seperti ini. Nah, jadi penggunaan button ini cukup mudah ya. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita maunya yang model apa, ukurannya bagaimana, dan posisinya ada di mana. Ini kita bisa pilih ya. Kalau misalnya teman-teman mau di awal, berarti ini tinggal ganti start. Seperti itu ya. Nah, maka dia akan pindah ke kiri lagi. Oke, jadi saya rasa cukup mudah penggunaan button di Bootstrap 5 ini. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngobrol.